Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersama kita naikkan pujian dan syukur. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan, kami beroleh begitu banyak kebaikan, bahkan pertolongan demi pertolongan yang kami alami. Sama-sama kami bersatu hati, kami mau naikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, untuk kekuatan yang Tuhan beri buat setiap kami melewati perkara lepas perkara. Apapun yang kami hadapi hari ini, satu hal yang kami tahu bahwa senantiasa Tuhan menyertai hidup kami. Ini hati kami malam hari ini, kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam kasih dan hadirat-Mu, kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih. Biar malam hari ini kasih-Mu yang menjamah setiap hati kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Ajar hati kami selalu bersandar penuh dan meletakkan penghidupan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini kami naikkan di hadapan-Mu, sebab Engkau yang layak, Kau layak Tuhan. Sembah syukur, terima kasih Tuhan, yang mengalir kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari Engkau yang datang rindu di dalam hadirat Tuhan, angkat hatimu, mari sembah Dia. Mari datang menyembah, mari bawa hatimu. Pujian dan syukur kami malam hari ini kami datang. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kaulah sumber kehidupan yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapan. Kami sembahkan, ku sembah dengan segenap hati. Engkau sungai kehidupan kami Tuhan. Kami sembah Engkau, dengan segenap. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap. Mari Engkau yang datang mencari Tuhan bersama Allah. Engkau sungai penghidupan, oh, yang mengalir, segarkan jiwaku. Yesus, Engkau Yesus, pengharapan. Amin Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami mencari wajah-Mu malam hari ini Tuhan. Kerinduan hati kami tinggal di dalam kasih dan hadirat. Pada segala apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau katakan bahwa kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami di bawah kaki Tuhan. Kami bersandar penuh kepada satu pribadi yang kami kasih, dan kami percaya penuh dalam hidup kami.
Ada satu-satunya pribadi yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, hati yang besar, pengorbanan Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. Ajar hati kami selalu meletakkan setiap kehidupan kami di bawah kaki Tuhan. Bersama-sama kami menyadari penuh bahwa hidup kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini ya hadirat-Mu yang hampir di setiap kami, jamah setiap hati kami malam hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, ya kasih hadirat-Mu, Engkau yang jamah setiap kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu yang menangkap setiap kami, pengurapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Oh, haleluya. Kami rindu kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan atas setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama Kau yang rindu, bahwa setiap hati-Mu masuk lebih dalam. Kami mau nikmati kasih. Oh, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari bersama katakan, oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sama-sama mari katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Kami tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu. Kerinduan hati kami bersama-sama di dalam kasih-Mu Tuhan.
Ya benar Tuhan, kami tahu kemenangan dalam hidup kami ketika Tuhan berjalan bersama kami. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan, asal Tuhan berjalan bersama dengan kami, itu cukup bagi kami untuk melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami hari ini. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, karena firman itu yang sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan keadaan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara silahkan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Walaupun lagi ada masalah, yang lagi ada masalah angkat tangan. Saya tanya yang lagi ada masalah. Yang lagi ada masalah angkat tangan. Yang tidak ada masalah. Kayaknya ini hafalan ya. Iya, ibu-ibu, puji Tuhan ya, kita masih bertemu di tahun 2026 ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi, ya mau hidup ini ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap mau beriman, percaya pada Tuhan, amin. Dan hari ini saya pengen kita semua belajar dari seorang wanita di dalam Alkitab, ya seorang wanita pelacur, ya, yang namanya tercatat sebagai saksi dan tokoh iman, ya pelacur loh ya. Dan dia itu tercatat tapi namanya sebagai tokoh iman, ya. Tuhan itu nggak pernah lihat masa lalu orang, ya, karena Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, walaupun memang manusia itu selalu melihat masa lalu, iya Pak ya, tapi Tuhan nggak melihat masa lalu orang. Makanya di dalam Alkitab kalau saudara lihat kitab Ibrani 11:31 dan Yakobus 2:25, kalau di Ibrani 11 ayat 31 dikatakan ini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu, tetap tercatat sundalnya sih. Ya itu tanda bahwa memang ya masa lalu itu nggak mungkin hilang, tapi Tuhan sanggup mengubah. Yakobus 2:25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Ya, jadi perempuan sundal itu dan pelacur itu. Tapi namanya tercatat sebagai saksi iman, ya, tokoh iman. Nggak peduli masa lalu kita hari ini, tapi apakah kita ini imannya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, itu yang penting. Kenapa Rahab itu namanya tercatat? Ya saya tertarik dan saya pengen kita semua belajar, karena saya juga diberkati dengan ya kisah ini. Mari kita buka bersama Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua, pengintai-pengintai di Yeriko, saudara. Ya, kisah ini berawal dari ketika bangsa Israel ya dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kota pertama yang diduduki itu adalah kota BSD, Tangerang. Ya, Yeriko. Ya, dikatakan ayat yang pertama Yosua 2. Pengintai-pengintai di Yeriko, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ya, ada mata-mata yang tahu. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, ya, bawa keluar cepat orang-orang yang datang ke rumahmu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat 4. Tapi perempuan itu apa? Telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika apa? Pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6.
Tapi perempuan itu telah menyuruh kedua naik ke soto rumah dan yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan dan ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang telah kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab ialah yang di langit ya dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih kami, dan sampai di situ saja, saudara. Ketika Musa mati, perjalanan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir ke tanah Kanaan digantikan oleh Yosua, ya. Dan ketika Yosua pertama kali memasuki negeri yang di depan mereka itu adalah Yeriko, saudara. Makanya Bapak Ibu kalau ada duit, jangan dulu jalan-jalan ke Eropa, ke Israel dulu, amin. Ikut Bapak dan Ibu Gembala, ya. Ke Israel, kenapa? Karena di sana kita tahu sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, ya. Dikatakan di sana Yosua mengirim pengintai, ya, dan dikatakan dua orang itu akhirnya masuk ke rumah Rahab, seorang perempuan sundal. Kenapa namanya tercatat? Saudara, bagi Rahab untuk menyembunyikan dua orang mata-mata Israel, beresiko enggak? Sangat beresiko. Karena pada waktu itu orang Yeriko sudah tahu bahwa Israel ini sudah di depan mata, akan merebut ya negeri yang mereka punya sesuai dengan janji bahwa itu memang tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Lalu kedua orang ini berkata ya bahwa kami masuk, dan Rahab membiarkan mereka masuk. Memang iman itu mengandung jadi kalau saudara nggak mau ambil resiko untuk beriman, ya jangan Iya Pak ya, orang Kristen itu maunya mengalami mujizat tapi nggak mau ambil ya bertobat. Ya, memang beresiko iman itu. Waktu saya disuruh pilih Yesus atau keluarga, ya memilih Yesus itu berarti resiko. Saya diusir dari keluarga, bagaimana masa depan saya? Iya kalau baik, nanti kalau saya terluntang-lantung, kelaparan apa, ya saya kan belum lihat yang di depan mata. Kenapa kita beriman? Karena memang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan Tuhan memang gak pernah kasih tahu. Dia cuma kasih firman, beriman, percaya kepada firman Tuhan. Tuhan gak pernah kasih tahu sama Yusuf, nanti kamu tak kasih mimpi. Ketika kamu mimpi, nanti gak apa-apa, kamu akan dibuang sama keluargamu. Tapi gak apa-apa, santai aja. Nanti dibuang, kamu akan sampai ke Mesir. Di Mesir nanti kamu akan ketemu sama Potifar. Nanti kamu diterima di rumah Potifar. Tuhan gak cerita begitu toh? Nanti kamu di rumah Potifar gak apa-apa, akan difitnah sama istrinya Potifar. Nanti kamu akan dipenjara Yusuf, tapi tenang
tenang, kamu jangan takut. Itu bagian dari rencanaku Yusuf. Tuhan ngomong begitu enggak? Nanti kamu di penjara, itu caraku supaya kamu bisa ketemu Raja Fir'aun. Kalau kita semua tahu ceritanya begitu, enak apa enak? Tapi karena belum tahu, maka memang harus meraba-raba toh. Ada risiko kan? Ketika Daud mau dilantik jadi raja, Tuhan juga kan gak ngomong sama Daud, tenang aja nanti kamu akan dibunuh dulu sama Saul, kamu akan dikejar-kejar. Tapi tenang Daud, aku itu pokoknya pegang kendali, kamu gak bakalan mati. Tuhan ngomong gak sama Daud? Bagian Daud hanya percaya pada firman Tuhan, beriman. Dan iman itu memang punya bilang kanan kirimu, ada resiko loh beriman. Tanya lagi, kamu siap nggak tanggung resikonya? Ya, nggak gampang saudara. Karena sesuatu di depan kita ini belum terlihat, amin. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego mau dilempar ke dalam penggorengan yang menyala-nyala, mereka bilang apa? Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan tinggalkan iman kami. Berisiko enggak? Waduh, di depan ini penggorengan yang panas loh. Mati enggak? Mati. Nah kita ini kadang-kadang belum sampai di situ iman kita. Ya, tapi kalau di gereja kan nyanyi semua ya. Imanku berkata apa? Tuhanku apa? Sampai di rumah tetap hebat nak? Insya Allah. Ya baru ngalami masalah sedikit, baru lihat suami yang gak berubah, baru lihat tetangga yang begini-begini, udah luntur imannya. Ya, udah gak percaya lagi sama Tuhan, udah aduh iya gak sih, udah marah-marah, emosi. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini udah gak ada yang marah-marah sih. Insya Allah lagi nih. Ya, beriman itu sama Tuhan tuh enggak gampang. Dan siap menanggung semua resiko. Ya, makanya tadi nyanyinya lagunya benar itu. Walaupun gunung itu ini insya Allah juga nih. Ya, harusnya lagunya orang Kristen bukan gitu. Walaupun gunung itu tak meletus. Ya, kita kalau nggak meletus sih Tuhan aman sih. Ya, kalau meletus aja jangan deh. Saudara, untuk beriman sama Tuhan itu memang ada resikonya. Tapi disitulah iman kita diuji, amin. Rahab tahu kalau disembunyikan dua orang ini, maka nyawa loh taruhannya. Ini musuh bangsa, mata-mata dari negeri Israel dikirim datang. Tapi ternyata apa yang membuat dia kuat, dia percaya dan dia mau menanggung semua resiko? Ternyata kita lihat di sana. Ayat ini berkata, Saudara, kenapa Rahab melakukan semua itu? Ayat yang ke-9, ya. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ternyata Rahab sudah tahu dengan mata iman, dia percaya bahwa negeri mereka itu memang akan diserahkan Tuhan kepada Israel. Mari saudara, apakah kita ini punya pandangan ke depan melihat rencana Tuhan? Dan itu hanya bisa terjadi ketika memang kita melihat dengan mata iman. Kenapa Rahab percaya? Karena dia bilang ayat 10, 1, 2, 3. Sebab kami apa? Mendengar bahwa
Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Kenapa Rahab punya iman, percaya bahwa Tuhan menyerahkan negeri itu, dikatakan karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan drama box, ya, akan firman. Makanya hari-hari ini banyak dengar firman, ya, banyak baca firman. Jangan dengar gosip tetangga, ya, jangan dengar kalau ada orang datang, itu mertuamu, langsung suruh tutup mulutnya, amin. Karena perkataan yang negatif itu bisa merusak iman kita loh. Amin saudara. Dengar yang baik-baik aja, dengar yang enak-enak saja. Karena gak semua orang itu membawa kabar iman kepada kita. Hati-hati dalam berteman saudara. Ya, siapa itu? Pasti kalau saya suruh maju ada kesaksian itu. Tentang apa? Tentang temennya itu. Yang tadinya dipikir pendengar ternyata penyebar. Makanya jangan suka curhat sama temen, amin. Ya, curhat terbaik itu sama suami. Boro-boro bocor, didengar aja kagak. Iya Pak, iya. Iya toh, saya juga sering begitu saudara, kalau curhat sama suami, begitu saya. Kamu tahu nggak? Oh iya gini. Habis itu saya tanya, tadi saya cerita apa? Apa ya? Bagus. Curhat itu sama suami, karena nggak mungkin bocor. Sebab didengar saja tidak. Ya nggak apa-apa. Berarti suami kita semua sama. Ya, nggak ada tuh suami kita mau curhat apa sayang apa. Nah, itu pasti setengah cucok meong itu suami begitu itu, suami tulang lunak. Kalau suami yang normal pasti dia cerita aja, ya cerita dia sambil apa gitu. Habis itu kita tanya, saya tadi aku cerita apa? Apa ya? bagus ya. Yang penting kan kita sudah curhat toh. Jangan curhat ke temenmu. Ya, jangan curhat sama orang lain, ya, karena belum tentu dia itu pendengar, bisa menjadi penyebar. Ya, saya selalu ulang-ulang itu, karena banyak perpecahan terjadi itu gara-gara ya begitu itu. Ya, saudara baru ngomong gini, aku mau curhat dong. Ya, aku tuh cuma curhat sama kamu loh, karena kamu tuh bestiku. Ya, dibalas, iya say, silakan say, ya. Curhat. Ya. Baru kau tutup teleponmu, dia sudah WA bestinya juga. Mau denger nggak? Apa? Tapi cuma kamu loh yang saya ceritain. Kenapa? Karena cuma kamu bestiku. Ya itu. Ya kau ceritanya ubi sampai sana kolak toh. Sudah ditambahi gula, santan, garam, udah komplit bumbunya. Kalau mau curhat sama Tuhan saja. Datang masuk kamar, tutup pintu, curhat, amin. Curhat tuh, ya. Bahkan sama pendeta nggak usah lah, tambah-tambahin kerjaan pendeta kau. Toh juga pendeta nggak bisa buat apa-apa kok. Ya saya dicurhatin gitu, saya cuma bilang berdoa bu. Ya, emang iya toh. Masa saya bilang tatap mata saya? Kan enggak toh. Emang pendeta sakti. Ya. Nggak usah nambah-nambah beban pendeta sudah. Ya pendeta itu cuma cukup hari Minggu khotbah. Dia persiapan khotbah juga udah stres. Saudara datang mau curhat-curhat, nggak usah curhat. Orang Kristen tuh kebanyakan curhat karena kenapa? Orang yang kebanyakan curhat tuh jarang baca Alkitab. Saya sudah tahu itu rahasianya. Kenapa kau curhat? Karena kau nggak tahu firman Tuhan. Kalau kau tahu firman Tuhan, nggak perlu kau curhat, oh ada ini ternyata Alkitab bilang, ya ada semua di Alkitab. Ya, tapi bagaimana caranya? Memang membaca saja aku sulit. Nah, waktu berjam-jam kau pakai untuk nonton drama Cina, drama Korea itu yang nggak menentu. Ya, sehingga kau tiap lihat tukang parkir siapa tahu nih si EO yang menyamar.
Iya kan ibu-ibu? Sampai sekarang banyak ibu-ibu bilang, saya sampai hari ini masih menunggu Bu, apa? Suamiku ngaku kalau dia CEO. Pret. Nggak usah mimpi ya, bangun. Nggak usah ditonton lah itu drama-drama begitu, ceritanya sama semua ya nggak? Ya. Sekarang bukan ibu-ibu aja loh. Ya, bapak-bapak itu ada bapak begini terus ya. Saya bawa grup itu begini, bapak-bapak itu di bus. Saya pikir bapak ini pasti orang penting lagi meeting, Zoom ini. Saya lihat dari belakang, katakan padaku. Ya Allah. Lagi nonton drama bos. Bahaya ini, bukan cuma ibu-ibu, sekarang sudah beralih nih ke bapak-bapak. Ya, mari saudara, kita nih banyak membaca firman karena iman timbul dari pendengaran. Kenapa Rahab menanggung semua resiko, bahkan nyawanya dipertaruhkan? Karena dia berkata, sebab kami mendengar bahwa Allahmu yang luar biasa, Tuhanmu yang dahsyat itu menyertai engkau. Dia membelah laut di depanmu, bahkan menaklukkan raja orang Amori. Dengar tentang perbuatan Tuhan yang hebat, dengar tentang kesaksian bagaimana Tuhan dahsyat, supaya imanmu timbul. Makin banyak firman yang kau baca, makin banyak khotbah yang kau dengar, itu imanmu timbul. Siapa yang dengar khotbah saya tiap hari? Ya, di dapur, di sumur, di kasur, pokoknya dengar khotbahnya Bu Devi terus. Puji Tuhan, enggak apa-apa. Ya, sampai kemarin saya tuh Natal di Jayapura, Natal Polda Papua, saudara. Bapak Kapoldanya bilang gini, Ibu Debbie itu, ibu punya suara. Di mobil, di rumah, di kamar, mau tidur. Terus istri saya itu sekarang kalau mau negur saya, Bu, enak dia puterin khotbah ibu terus ngomong, dengar itu. Saya bilang sama istrinya, Bu, gaji bagi 2 loh. Ya. Tapi puji Tuhan saudara, ya. Kata istrinya gini, sekarang Bu saya biar pergi kunjungan kemana-mana, Bapak tuh di rumah pokoknya nonton Bu Debbie terus. Ya. Cuma dengan cara itu sih Bu, kita ini bisa menjaga hidup kita hari-hari ini. Dengerin firman Tuhan, amin. Karena kita saudara kalau mau harap, apalagi hari-hari ini kita lihat baca berita, beritanya mau kiamat, beritanya ini, mau perang, beritanya itu, benar nggak? Seringkali pendengaran tuh membuat iman kita lumpuh. Saya ingat waktu kita bawa grup ke Israel, saudara, ada 4 orang kayaknya bapak-bapak umur 80 tahun. 75, 78, 80. Mereka udah nggak bisa dengar. Begitu masuk di hotel di depan danau Tiberias, Galilea, orangnya tanya saya, ya TL saya di Israel, Bu, kita yakin mau nginep di hotel ini? Iya yakin, kenapa? Ini hotel baru buka minggu ini soalnya, kenapa? Lalu tutup, soalnya ada bom jatuh di sebelah hotel. Ya, tapi sudah buka sih sekarang, ya kalau sudah buka sudah aman lah. Ya begitu sih Bu, ya semoga nggak lagi-lagi. Nggak apa-apa lah saya bilang, pokoknya kita suka itu karena depannya Danau Galilea. Ya Ibu yakin ya, yakin. Saya percaya kalau belum waktunya mati, nggak mati. Amin. Kalau sudah waktunya kita juga mau kemana juga, ya mati toh. Itu iman namanya. Memang beresiko. Begitu masuk di hotel, langsung di briefing semua sama manajer hotel sama TL saya. Bapak Ibu, kalau dengar bunyi alarm, langsung dalam waktu 1 menit lari ke bawah tanah. Ya, ada bunker di situ. Harus sampai di bunker, jangan lewat lift, lewat tangga darurat. Lalu waktu kita sudah berjalan ke kamar bawa koper, suami saya bilang, itu opa-opa tadi mereka enggak dengar loh itu. Pengumumannya, gimana ya Saya bilang sama suami saya, malah bagus. Orang nggak dengar itu aman hidupnya. Nggak dengar yang bahaya-bahaya toh. Kata suami saya, jadi nggak usah dikasih tahu, nggak usah. Besok pagi jam 7 saya lagi mandi di kamar mandi, alarm bunyi. Wih. Suami saya sudah mandi, dia teriak, alarm, saya dengar. Terus kata suami saya, terus gimana ini, lari atau tidak? Saya sekalian menguji cinta suami saya. Saya bilang saya tidak mungkin lari, saya lagi di kamar mandi.
Kalau kamu mau lari, silakan lari. Dalam hati saya, kalau saya keluar dia lari pulang Indonesia talak 3. Berarti kau cari aman bagi dirimu sendiri. Itu namanya sehidup semati, satu hidup satu mati. Saya keluar, suami saya ternyata enggak lari. Saya bilang, kok kamu enggak lari? Ya enggak lah, orang kamu enggak lari, maksud saya lari. Puji Tuhan. Ternyata teruji. Dia lebih takut saya daripada takut bom. Jangan tanya rahasianya apa begitu Bu. Banyak berdoa. Punya iman yang luar biasa. Dan yang terakhir layani suami. Amin. Jangan cuma amin-amin toh. Ya, layani suami mau makan apa, atur makannya, kasih dia masak apa harus dilayani. Amin. Lalu keluarlah saya langsung ambil HP, saya telepon TL saya. Bro, kamu di mana? Di bunker. Ih, kamu lari? Kenapa kamu lari? Saya pikir kamu sudah biasa sama bom. Abu nih, gini Abu nih, bukan. Tadi tuh saya lihat di Google, ini bukan alarm bom. Lah terus, alarm gempa bumi. Lah terus, kami di Israel tidak pernah gempa bumi. Kalau bom saya nggak lari. Saya bilang puji Tuhan ya, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Jadi saya nggak lari, itu benar. Sudah selesai akhirnya ya, saya selesai mandi, kita turun ke restoran. Waktu kita turun, orang kan masih di bunker, semua masih mau naik. Itu opa-opa lagi ngopi. Di restoran. Saya ketawa, saya bilang sama suami saya, apa saya bilang benar toh? Lihat mereka. Lagi ngopi dan enak duduk-duduk main HP di situ. Coba kita tanya. Suami saya datang, "Opa, ya Pak Pendeta Shalom. Opa tadi dengar?" "Hah?" Ya toh? "Tadi Opa dengar alarm bunyi?" "Enggak." Ya toh? Puji Tuhan, aman toh. Daripada saudara yang udah lari-lari lewat tangga darurat, saya bilang dalam waktu 1 menit sampai di bunker, kepleset geger otak mati malah. Mereka aman. Ya, seringkali kita nggak dengar berita-berita, nggak dengar hal-hal yang negatif, itu justru membawa aman bagi diri kita. Ya, saya tuh waktu scroll saudara Instagram, kan muncul tuh ya, mau kiamat, ini perang dunia, apa-apa. Akhirnya saya bilang sama suami, saya nggak mau dengar itu lagi, saya mau dengar firman Tuhan aja, males juga. Ya kita akhirnya hidupnya jadi ketakutan. Yesus bilang, di akhir zaman kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan akan banyak orang mati karena ketakutan. Ya, jadi jangan dengar yang menakutkan. Ya, kayak bapak-bapak itu tuli. Saya bilang sama suami saya, kenapa mereka umur panjang? Karena tuli, Tuhan panggil dia nggak dengar juga. Bertobat ya. Enggak, bukan itu ya. Tapi enggak dengar. Ya mantunya datang curhat, dia iya toh aja, tapi dia enggak dengar. Makanya umur panjang dia. Coba kalau dengar mantu curhat, anak curhat, stres enggak? Saya itu pernah loh duduk di depan dua ibu-ibu, dua-dua tuli nih saudara. Saya mendengar mereka cerita dan saya tertawa terbahak-bahak. Tapi nyambung berjam-jam mereka. Waktu saya itu kan tahu, ini orang dua kan tuli ya. Tapi kok mereka duduk berjam-jam ngobrol, ketawa-ketawa, saya dengerin, saya duduk. Yang satu ngomong ini, iya memang kita kalau sudah tua-tua gini, cuma disuruh urus cucu, apalagi kita. Yang satu ngomong, sekarang 25.000 1 kilo bawang itu. Tapi nyambung sudah. Terus kalau satu ketawa, dua-dua ketawa. Hebat loh, ajaib itu. Ya. Jadi ya sudah lah, pokoknya dia ngomong aja gitu. Ya, orang kalau tua-tua kan yang penting ngomong ya, terlampiaskan omongannya kan. Saudara, seringkali, ayo pilih apa yang akan mau dengar hari ini, amin. Putuskan, kita hanya mau dengar firman Tuhan saja. Jangan dengar hal-hal yang melemahkan iman. Ya kalaupun ada orang datang, hei kamu diceritain tahu nggak sama iparmu, cerita jelek atau bagus? Jelek, nggak usah, saya nggak mau dengar. Nggak usah kepo, amin. Jadi ibu-ibu tuh kadang nggak usah kepo, malah cari tahu dia ngomong apa. Yuk ngopi yuk, kamu cerita ya, pret. Ya, nggak usah kepo.
Iya, ajak ngopi. Iya, soalnya panjang yang dia cerita. Kalau di telepon nggak asik. Sambil ngopi aja. Enggak lah, saya nggak punya waktu untuk dengar yang begitu. Amin. Itu kan mulut-mulut dia. Suka-sukanya dia ngomong. Kita nggak bisa paksa semua orang senang sama kita, saudara. Ya, dia mau senang, mau kagak. Apalagi saya begini, saya paling nggak peduli. Lu senang, monggo, kagak, ya silakan. Benar nggak? Yang penting kita hidup di hadapan Tuhan benar. Yang penting hati kita benar. Jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian. Maka biar orang melihat berkat Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, jangan benci, tetapi juga jangan terlalu apa-apa tuh didengar. Banyak orang itu, saudara, akhirnya nggak bisa tidur, sakit jiwa. Kenapa? Karena kau mau dengar semua. Ya, padahal kau tidak bisa mempertanggungjawabkan mulut orang kan. Belum tentu kan mulut orang itu benar. Ya, suaranya ipar kau dengar, padahal ipar adalah maut. Ya, suara ini kau dengar, suara itu kau dengar. Bagian kita hari ini tuh hanya menjaga hati. Kita ini sudah menghindari yang begitu aja, jaga hati ini susah loh. Benar nggak? Kita harus berperang sendiri kan. Saya itu setiap hari bangun Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada apa di hatiku ini yang nggak beres dalam nama Yesus. Kalau ada aku benci orang dalam nama Yesus. Saya berperang sendiri terus. Ya, jangan sampai saudara kita itu dibodohi orang sampai kita mendengar hal-hal yang negatif membuat iman kita kandas. Ya, jangan mau. Ini hari-hari terakhir kita harus berjuang dengan iman. Dan iman itu gak ada hubungannya sama orang lain. Iman itu kita sendiri yang harus bangun, amin. Makanya Alkitab bilang, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Siapa yang mau bisa membangun iman kita? Kita dengan Tuhan. Bahkan pendeta juga gak bisa suruh-suruh kita kalau kita memang tidak mau membangunnya dengan Tuhan. Rahab bilang, kami telah mendengar bahwa Tuhan, ya Tuhanmu yang luar biasa itu telah membuka jalan, mengeringkan sungai. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Biar orang lain tahu bahwa Allah yang menyertai hidup kita itu Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Nggak usah terlalu peduli dengan kanan kiri. Tuhan, aku pengen mendapat perkenanan Tuhan. Karena waktu kita dapat perkenanan Tuhan, Tuhan akan menyertai hidup kita. Ya, dan orang yang suka jelekin kita, orang yang suka iri sama kita, mulutnya akan bungkam, hati mereka menjadi tawar karena mereka melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa wow Tuhannya itu, betapa luar biasanya Tuhan. Amin. Itu cukup, saudara. Balas semua keburukan orang, balas semua kejahatan orang sama kita dengan apa? Dengan kemuliaan Tuhan di hidupmu. Itu cukup. Ya, duduk di kaki Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Tuhan, jangan biarkan ada sedikit pun apa celah di dalam hatiku. Tapi aku pengen mendapatkan perkenanan-Mu. Selidiki hatiku Tuhan, jangan ada kepahitan. Ada lagi ibu-ibu. Ibu berdoa ya, ibu tuh banyak bersyukur, ibu itu kejar iman, kejar perkenanan Tuhan. Saya nggak mau Bu, enak aja saya itu berubah, suami saya nggak berubah. Ini lagi ada model-model begini. Ya, enak suami saya dong, saya berubah, dia enggak. Kalau suami masuk neraka, ibu mau ikut masuk neraka. Jadi ibu memilih mencari perkenanan Tuhan atau mau ikut suami ke neraka. Kadang-kadang iman itu enggak bergantung pada keadaan. Biarkan kalau suamimu gak mau berubah itu urusannya. Justru engkau berubah dulu, berdoa. Karena satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan. Jangan gantungkan imanmu pada orang lain. Suami saya gak berubah, Bu, masa saya harus berubah? Enak di dia dong. Lah kau ini ikut Tuhan untuk menyenangkan suamimu atau untuk menyenangkan Tuhan? Engkau berubah itu untuk Tuhan atau untuk orang lain? Lakukanlah semua yang engkau lakukan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kau lakukan itu untuk suami, untuk manusia, kau akan kecewa. Tapi lakukan untuk Tuhan. Ya, kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa.
Rahab melakukannya untuk Tuhan. Aku menolong kamu semata-mata karena aku tahu Tuhanmu itu hebat. Tuhanmu itu telah menyertai kamu. Tuhan yang dahsyat mengeringkan laut, mengeringkan sungai. Ya saudara, ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita tuh gak gampang kecewa. Amin. Mau suami ngapain, mau suami gini. Ada ibu-ibu saudara, udah 70 mau cerai sama suaminya. Saya bilang, ibu kenapa mau cerai? Suamiku itu cuek, ibu suami. Kenapa ibu bertahan sampai 70 tahun sekarang? Kenapa gak ada dulu-dulu cerai? Kalau mau cerai sekarang, sudah tua kau sayang. Bener gak? Ngapain juga mau cerai udah 70, mau sebentar lagi juga dipanggil Tuhan. Iya gak? Sekarang yang ibu butuhkan, tanggalkan egomu. Udah gak ngapa-ngapain juga kok. Ya memang suami itu makin tua makin aneh. Amin ibu-ibu. Karena kan kebalik toh. Menurut kode kedokteran kan. Laki-laki itu makin tua hormon laki-lakinya menurun. Yang naik hormon perempuannya. Perempuan makin tua hormon perempuannya turun, hormon laki-lakinya naik. Makanya wanita makin tua makin perkasa. Bapak-bapak makin tua makin feminim. Ini benar Bapak Ibu. Saya udah tanya sama orang-orang yang suaminya mulai tua, bener. Cerewet banget Bu. Ya apa dikit tuh komplain, apa dikit memang akan tertukar. Tuhan itu adil. Ya, makanya saya kalau ngomong ke bapak-bapak juga kau kalau muda jangan sombong kau. Nanti kau tua kau akan jadi feminim. Istrimu jadi perkasa. Makanya kalau makin tua itu bapak-bapak nanya istri kan, ya kalau jawab, ya udah sudah nenek. Lalu suaminya bilang, sekarang kok kamu galak? Ya, sekarang kok kamu kasar ya? Padahal memang itu sudah biologisnya begitu. Nah, saya ini lagi membayangkan suami saya ini orang Solo. Saya ini dari dulu sudah perkasa. Suami saya dari dulu sudah feminim. Kalau tua bagaimana ya? Enggak ya. Ketika kita mau menjadi pelaku firman Tuhan ya, itu yang paling penting. Hormon berubah silakan, tapi menjadi pelaku firman harus tetap. Tugas istri layani suami, amin. Ya, walaupun secerewet apapun layani saja. Bangun pagi urus sarapannya, urus makannya. Ada yang begitu di sini? Angkat tangan. Ambil sepeda di bawah. Yang tidak begitu, angkat kaki. Pulang saja kau bertobat. Iya, ayo ibu-ibu. Ya mau seperti apapun kita berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketika kita mengejar perkenanan Tuhan, maka kita menerima kemuliaan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu di atas segala-galanya. Ketika akhirnya Rahab mendapat perkenanan Tuhan, Alkitab berkata, apa yang menjadi bagian Rahab? Dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Ya, bahkan orang-orang di sekeliling mereka diselamatkan. Dan Alkitab berkata, Rahab si pelacur itu dibenarkan karena iman tanpa perbuatan mati. Ya, mari kita sempurnakan iman kita dengan perbuatan kita di dalam ketaatan. Sebesar apapun resikonya, aku mau taat Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyi lagu tadi. Walaupun gunung itu tak berpindah Tuhan, kami mau tetap percaya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada jawaban melewati tangisan, rasa sesak di dada. Iman kami berkata, imanku berkata, Tuhan kami
yang pegang kuasa. Amin. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Lebih lagi angkat imanmu pada Tuhan, katakan dengan iman. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Iman itu mengandung resiko. Namun berbahagialah orang yang tetap percaya sekalipun engkau belum melihat. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu hari-hari ini. Kami hanya mau mengejar perkenanan Tuhan hari-hari ini. Sekalipun masalah kami masih ada, kami tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terindah bagi hidup kami. Tidak ada lain pilihan kami selain taat dan percaya kepada Tuhan. Kami tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau sedang melatih iman kami Tuhan, supaya iman kami teruji menjadi iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sampai satu saat kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dicurahkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa berkata, bahkan orang lain akan berkata, Tuhanmu itu Tuhan yang hebat, Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Ajar kami untuk tetap mau dibentuk oleh Tuhan. Ajar kami untuk mau tetap diproses oleh Tuhan. Semakin banyak air mata, maka Engkau akan semakin mencurahkan kasih karunia-Mu bagi kami. Karena kepada kami diberi karunia bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga untuk menderita bagi kebenaran. Kami berdoa Tuhan, bagi keluarga, suami, anak-anak, rumah tangga kami, menantu, semuanya. Kami cuma minta perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Berapapun harga yang harus kami bayar, sekalipun Tuhan belum ambil masalah kami, gunung itu masih ada di depan kami. Kami mau tetap percaya
bahwa Tuhan yang pegang kuasa atas hidup kami. Bagian kami hanya percaya saja kepada Tuhan. Bagian kami hanya percaya pada firman-Mu. Biar kami mendengar firman itu. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, kami tahu iblis berusaha melemahkan iman kami. Tapi kami juga tahu Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membentuk kami menjadi indah di mata-Mu Bapa. Biar ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Ada perkataan iman yang kami katakan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-Mu, melindungi-Mu, membentengi-Mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.